Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, pertemuan pertama di tahun ini insya Allah kita akan membahas tentang apa yang jarang dibahas selama ini. Kita akan membahas tentang amalan apa saja yang bisa kita lakukan dan kita maksimalkan di bulan Zulqa'dah. Bulan apa nih namanya? Zulqa'dah ya. Zulqa'dah itu bulan ini, bulan depan berarti Zulhijjah, bulan depan lagi ya, Muharram ya. Jadi begini Bu, nanti saya akan kaitkan dengan puasa Yaumul Bid karena besok pagi kita berpuasa Yaumul Bid, betul ya? Di antara 12 bulan Hijriyah, di antaranya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, itu ada bulan 4 bulan haram namanya. Apa itu bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang dilarang bertengkar, dilarang adanya perselisihan, dan dianjurkan untuk nahi mungkar, meninggalkan dosa. Nanti saya jelaskan. Bulan haram itu ada 4. Yang pertama adalah Zulqa'dah. Yang kedua adalah Zulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Dan yang terakhir Rajab. Rajab jauh. Ya, nanti di bulan 7 lebih kurang. Berarti salasun mutawaliyatun, bahwa ada 3 bulan yang dekat ini. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram. Betul? Nah, ini adalah bulan haram, bulan yang sangat dianjurkan untuk tidak membuat dosa. Nanti akan saya sampaikan. Makanya di bulan haram pada masanya orang-orang tidak berperang, tidak boleh menabuh genderang perang dan berperang di 4 bulan haram ini. Makanya orang-orang Arab pada masanya di bulan ini mereka banyak duduk di rumah. Wah, setelah ini jangan-jangan di rumah terus deh. Artinya dia tidak melakukan dosa pada bulan ini sampai 3 bulan ke depan. Kalau mau berdosa nanti dia di bulan Safar. Enggak ya. Nah, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di bulan haram. Saya lanjutkan dulu yang tadi. Di antara 12 bulan ada bulan yang paling utama, yaitu bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram, Rajab. Dan di antara 12 bulan ada bulan di mana pahala kita akan lebih banyak, doa kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, yaitu bulan Ramadan. Di antara satu bulan ada pula hari yang lebih utama, dia adalah hari Jumat. Di antara satu hari ada waktu yang lebih utama, dialah sepertiga malam. Tapi kita hanya ingin membahas kali ini bulan haram saja, yaitu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. 3 ini dulu. 3 bulan apa yang dapat kita maksimalkan. Yang pertama, dalam hadis dijelaskan bahwa selain berpuasa di bulan Ramadan, maka perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Salah satunya bulan ini. Jadi bulan ini adalah bulan yang dianjurkan memperbanyak puasa. Nah, kalau ibu belum qada puasa, masih ada yang haid di sini? Oh. Tenang Kak, saya nengoknya ke belakang. Marah Kak Mira, ya makasih ya. Oke, yang ibu-ibu yang masih ada haid dan ibu masih mengqada puasa, maka lebih baik mengqada puasa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian di bulan Rajab. Makanya kita balik sebentar ke bulan Syawal. Di bulan Syawal ingat ya, kita kan kemarin puasa Syawal, betul? Banyak sekali yang menyatakan tidak boleh puasa qada kalau belum puasa Syawal. Betul ya? Bukan tidak boleh, ada baiknya qada duluan. Tapi kalau tidak mampu karena haidnya nggak teratur, dia boleh kok Syawal duluan. Ya kan qada itu sampai Sya'ban tahun depan. Permasalahannya Sayyidatina Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban, dan bulan Zulqa'dah ini waktu bagus untuk mengqada puasa. Oke, mengqada puasa. Jadi ibu-ibu kalau punya puasa qada, maka qadalah puasa di bulan ini. Apalagi puasa di bulan ini? Di antaranya besok. Besok hari apa? Minggu 13 Zulqa'dah. Hari Senin 14 Zulqa'dah. Hari Selasa 15 Zulqa'dah. Besok itu 11, 12, 13 Mei 2025 lakukanlah puasa Yaumul Bid namanya. Nah, saya jelaskan biar kita banyak nih puasa di bulan ini nih ya. Puasa Yaumul Bid itu apa keutamaannya? Dalam hadis Bukhari dijelaskan, siapa yang berpuasa Yaumul Bid maka pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Kira-kira ibu mau nggak kerjanya 3 hari dibayar gajinya setahun? Nah, kalau untuk dunia kita mau, untuk akhirat kita maksimalkanlah berpuasa Minggu, Senin, dan Selasa. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Nah, muncul pertanyaan nih, yang masih haid nih Kak Mira nih. Ya, kena lagi saya. Nah, gimana kalau saya belum qada puasa? Boleh nggak saya mengqada di hari Yaumul Bid? Boleh, tapi niatnya satu aja, niatnya qada saja. Ya, atau niat dulu puasa Yaumul Bid, setelah itu segera qadakan puasanya. Sampai sini paham? Nah, menggabungkan 2 niat puasa seperti puasa qada kemarin dengan puasa Syawal atau puasa qada besok ini dengan Yaumul Bid, ada yang membolehkan, tapi ada yang menyatakan tidak afdol. Saran saya, satu niat usahakan satu amal supaya tidak hitung-hitungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya bagaimana kalau seandainya besok hari Senin? Kan ini Minggu besok nih ya. Kemudian Senin kan ibu-ibu yang udah rajin puasa Senin dan Kamis, niatnya Yaumul Bid atau Senin dan Kamis? Ketika berbenturan 2 puasa, maka ambil level puasa yang lebih tinggi, yang lebih jarang ditemukan. Senin Kamis dengan Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid. Yaumul Bid rupa-rupanya di hari Senin dan Kamis berbenturan dengan nisfu Sya'ban, niatnya nih, ini contoh-contoh aja nih, pura-puranya nih. Nisfu Sya'ban tuh kan tanggal 15 di bulan Sya'ban. Betul? Itu kan berarti Yaumul Bid, betul? Rupa-rupanya di situ hari Senin dan Kamis pula. Senin dan Kamis Yaumul Bid atau nisfu Sya'ban niatnya?
Tabalik-balik. Niatnya nisfu karena nisfu Sya'ban itu lebih limited dia, lebih tinggi derajat hukumnya. Sampai sini clear? Oke. Sekarang selanjutnya, bagaimana kalau saya udah sering puasa Daud? Ayo, di belakang ya. Udah sering puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bagi yang udah rajin puasa Daud, ibu boleh fokus saja dengan puasa Daudnya ibu. Karena itu udah puasa yang paling bagus di antara ekosistem puasa sunnah. Yang begini nggak boleh nih. Coba pelan-pelan, jangan berkedip, saya mau jelaskan. Contoh, hari Rabu ibu puasa Daud. Oke. Nanti puasa Daud lagi di hari apa? Jumat. Hari Kamis ibu puasa Senin Kamis nggak? Ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak. Saya ambil contoh lain biar nggak bingung. Ibu cak-caknya nih, pura-puranya puasa Daud nih. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Hari Minggu ibu puasa Daud. Hari Senin kan ibu puasa nggak? Senin Kamis nggak? Hari Selasa Daud. Hari Senin? Kalau bisa janganlah puasa Senin. Kenapa? Karena ketika ibu berpuasa juga di hari Senin, maka hilanglah sifat dan tabi'i dari puasa Daud. Yang sangat dianjurkan sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Nah ketika ibu puasa juga Senin, maka hilang tabiat dari puasa Daud. Itu sebab kalau udah puasa Daud saja. Paham sampai sini? Nah kita lanjut lagi. Tadi kan Minggu Daud, Senin tidak, Selasa Daud, Rabu tidak, Kamis aku ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Daud kan di hari Senin dan Kamis. Silahkan pasang niat Daud saja. Itu dia. Jadi banyak jemaah. Jadi ibu kan misalnya puasa Daud nih. Ini hari apa ya? Sabtu kan? Sabtu. Ibu hari ini puasa Daud. Besok ibu puasa Yaumul Bid. Besok Yaumul Bid. Hilang sifat puasa Daudnya tadi. Oke? Jadi selamat buat ibu-ibu yang sudah rajin puasa puasa apa tadi? Daud, karena itu puasa oke. Jadi puasa Daud itu sifatnya adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi ibu ndak usah khawatir itu semuanya. Karena puasa Daud itu puasa yang bagus. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, saya kuat berpuasa. Lalu kemudian apa yang bisa saya lakukan?" Lakukan puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya. Saya masih sanggup ya Rasulullah, kamu tambah dengan Senin Kamis. Saya masih sanggup ya Rasulullah, kamu tambah dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saya masih sanggup ya Rasulullah. Stop. Tak boleh puasa tiap hari sepanjang tahun. Haram. Jadi jangan kerajinan pula. Sampai segini badan asyik puasa tiap hari sepanjang tahun. Jadi stop. Nah itu adalah puasa yang paling bagus udah. Oke? Nah, banyak lagi nih pertanyaan nih. Saya kumpul. Saya tengok banyak kali jemaah yang ragu ya. Saya berharap ragu tapi ujung-ujungnya nggak puasa, itu yang saya khawatirkan. Nah ternyata ini kan dari hasil yang saya lihat ini ya, banyak yang ragu. Kalau saya belum qadha, saya lebih enggak, saya puasa Daud ini enggak. Tapi kan udah saya jawab ya. Sekarang saya jawab selanjutnya. Isi hati ibu, insya Allah saya bisa paham. Besok itu Ustazah ada pesta. Ketawa pula. Besok itu ada pesta. Terus ngunjungin anak pesantren. Terus kami harus makan di bawah pohon. Saya masak kalio jengkol sama sampade kapalo patin. Boleh boleh nggak Ustazah puasanya itu Senin, Selasa, Rabu aja kayak gitu. Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Bulan depan aja lah saya jawab ya. Jadi begini, sebenarnya puasa 3 hari di setiap bulannya
itu afdolnya 13, 14, 15. Tapi sungguh pun ibu berhalangan, ibu bisa puasa di awal dan akhir bulan sebenarnya. Yang penting usahakan 3 hari, karena dalam dalilnya 3 hari berturut-turut. Nggak usah Senin, Selasa, Rabu. Ibu lakukan minggu depan pun boleh untuk puasa Yaumul Bid. Cuman dia udah keluar di wilayah afdolnya berpuasa. Paham? Lah, jadi boleh Senin, Selasa, Rabu? Boleh, tapi saya tidak boleh terlalu sering mensyiarkan ini. Karena kalau terlalu sering nanti orang jadi melalaikan itu semua. Maka saya tetap berharap ibu selalu berpuasa Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. 13, 14, 15. Ada yang bilang boleh nggak cuman 1 hari aja Ustazah. Saya selalu bilang jangan berniat 1 hari. Berniatlah memaksimalkan diri untuk 3 hari. Kan Allah kasih waktu 27 hari untuk tidak berpuasa. Dah. Terus gimana Ustazah? Kalau besok kami mau puasa juga gimana dong Ustazah? Boleh nggak kami pesta kami tetap berpuasa? Boleh nggak? Ibu cigo-cigo aja kali jengkol tuh. Boleh nggak? Coba ya, kita pelan-pelan. Puasa hukumnya apa? Puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya apa? Kalau nggak datang pesta? Gimana ceritanya? Puasa datang ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang nggak apa-apa. Sejak kapan yang wajib nggak apa-apa ditinggalkan? Coba saya ulang lagi. Hukum datang ke pesta apa? Kalau diundang hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang, nggak berani pula bilang berdosa. Hukum datang ke pesta itu sebagian menyatakan sunnah muakkad dan mayoritas menyatakan wajib, tapi wajibnya kifayah. Apa itu wajib kifayah? Apa itu wajib kifayah? Wajib yang kalau orang lain sudah mengerjakan kita tidak perlu melakukan, kita boleh meninggalkan. Memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Lah kalau apakah harus satu kampung mandikan jenazah? Bingung juga jenazah tuh. Ngapa kalian sini-sini nih gitu kan? Jadi cukup 6 orang yang memandikan, maka yang lain tidak melakukan, nggak apa-apa. Pas ke pesta itu fardu kifayah. Kalau kita nggak datang nggak apa-apa, tapi kan nggak bisa. Kalau bisa kan kita termasuk golongan hamba Allah yang melakukan itu. Maka datang ke pesta dapat pahala fardu, makannya hukumnya apa? Sunnah. Kalau makannya sunnah, saya makan terus banyak-banyak. Hukum makan di pesta hukumnya? Hukum makannya adalah mubah. Yang sunnah itu makan daging kurban. Jadi kalau makan daging di pesta itu mubah. Jadi kalau ibu melanjutkan berpuasa sunnah, ibu datang ke pesta dapat pahala fardu, dapat pahala sunnah. Tidak makan tidak apa-apa. Tapi rupanya lauknya enak, ada es teler saja. Ibu pengen batal, boleh? Tapi sayang saja. Clear ya? Ibu pilih puasanya 9 Minggu, Senin, Selasa atau Senin, Selasa, Rabu? Kok lambat ngomongnya? Minggu, Senin, Selasa atau Senin, Selasa, Rabu? Kalau bisa, ya kan? Kecuali ibu haid. Kalau haid atau sakit, karena pernah ada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya baginda, saya tidak berpuasa karena saya sakit. Maka Rasulullah berkata, puasalah di 3 hari awal atau akhir bulan. Tapi nggak boleh sering-sering saya omongkan, nanti orang jadi suka melalaikan puasa Yaumul Bid. Oke? Clear? Jadi perbanyaklah puasa di bulan ini. Udah jelas ya, antara puasa Daud dengan Yaumul Bid, Qadha dengan Yaumul Bid, antara Senin Kamis dengan Yaumul Bid. Sudah clear semua ya? Sudah. Nanti nyampe rumah apa ceramah Ustazah tadi? Pokoknya itulah nak. Oke? Itu yang pertama. Amalan yang sangat dianjurkan di bulan Zulqa'dah adalah memperbanyak berpuasa sunnah. Clear? Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan di bulan ini, di bulan Zulqa'dah, sekarang masih tanggal 12 Zulqa'dah, adalah umroh. Jadi kalau ada yang nanya umroh itu bagusnya kapan selain Ramadan, adalah di bulan Zulqa'dah. Kalau di bulan Ramadan bagus, karena berumroh di bulan Ramadan pakaan nama hajjan, pahalanya 1 kali haji.
Tapi kalau umroh di bulan Zulqa'dah bagus juga. Faktanya apa? Karena baginda Nabi itu selalu melakukan 4 kali umroh dalam hidupnya itu di bulan Zulqa'dah. Dan hanya 1 kali di bulan lain ketika beliau berangkat melakukan hajinya sekaligus. Clear sampai sini? Jadi nanti ada rezeki, nggak ada salah. Yuk kita umroh yuk bareng-bareng. Tahun kapan? 2026. Bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Clear? Yang ketiga, amalan di bulan Zulqa'dah ini adalah bulan haram. Bulan yang tadi saya bilang di awal, apa aja bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan di mana tidak dianjurkan bertengkar, berselisih dan diusahakan nahi mungkar. Menurut Ibnu Abbas dijelaskan bahwa siapa yang bikin dosa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, pahala dosanya Allah lipat gandakan. Saya ulang, siapa yang bikin dosa di salasun mutawaliyatun, bahwa di 3 bulan ini dosanya Allah lipat gandakan. Makanya bulan ini dinamakan dengan bulan nahi mungkar. Bulan di mana kita menghindarkan dosa. Makanya pada masanya orang banyak di rumah biar nggak berdosa. Pertanyaannya saya jelaskan dulu. Bu, coba ibu jawab pelan-pelan. Coba definisinya apa? Wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua adalah haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Apa itu haram? Ulangi, dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Ditinggalkan. Berarti setiap kita meninggalkan yang haram kita dapat pahala. Paham sampai sini? Setiap dosa yang pengen kita tinggalkan kita dapat pahala. Jadi pahala itu bukan hanya ketika kita melakukan kebaikan, tapi meninggalkan keburukan juga dapat pahala. Ibu mau gosip, muka udah terbuka, bibir udah terbuka. Takut dosa aku, nggak jadi dapat pahala. Ibu mau keluar rumah, mau buka aurat, pakai daster bolong ke TB, kata ustazah berdosa besar, masuk lagi, tidak jadi, dapat pahala. Pokoknya setiap ibu meninggalkan dosa kita dapat pahala. Kita mau nyuri, takut, dapat pahala. Mau minjam sendal teman, hati-hati, main ke masjid Al-Yakin, main ke musola Al-Yakin, lalu ada sendal kawan di situ. Kita mau pergi ke toilet, kita sendiri yang menyarungkan sendal tuh. Pinjam ya bu sendalnya, kita sendiri yang jawab iyo. Manusianya entah mana-mana. Coba pinjam meminjam itu apa rukunnya? 1, ada barang yang dipinjam, sendalnya, betul. 2, ada kita yang meminjam, kita orang yang meminjam. Yang ketiga, ada orang yang meminjamkan. Orangnya mana? Nggak ada. Lah kenapa sendal orang ibu bawa? Pinjam sendalnya ya. Iyo. Ibu jawab sendiri. Untung kalau ibu letak lagi di situ. Masalahnya ibu balikkan ke situ. Alah, wapan yang kepala orang mencari sendal. Jangan dibuat lagi. Ibu baru mau minjam sendal tapi tidak ada orangnya. Kata ustazah tidak boleh pinjam meminjam tuh harus akadnya jelas. Tidak jadi dapat pahala. Jilbab yang punya orang ibu pinjam tak balikkanlah. Pokoknya meninggalkan dosa dapat pahala. Nah sekarang saya sampaikan, balik lagi ke bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah setiap dosa yang kita lakukan berkali lipat dosanya. Makanya bulan ini adalah bulan nahi mungkar. Ya, masalahnya apa itu dosa? Dosa itu maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu dosa. Apa itu dosa? Kok bolak-balik aja ya kan? Nah, jadi maksiat itu adalah dosa. Ciri-cirinya apa? Nih, hidup kita terdiri dari 3 bagian. Pertama ada hablum minallah. Yang kedua ada hablum minan nas. Yang ketiga ada hablum minan nafs. Apa namanya yang ketiga? Hablum minan nafs. Pakai fa. Kalau nas, an-nas. Kalau nafs, nafsi. Diri sendiri. Hubungan dengan Allah. Itu ada dosa kita. Apa contohnya dosa kepada Allah? Tidak sholat, tidak puasa, bolong-bolong puasanya, tidak bayar zakat,
itu dosa kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, itu dosa. Apa contoh dosa dengan manusia? Adalah kalau kita gosipin orang, buka aib orang, kepo-kepo urusan orang, hasad sama orang, dendam sama orang, tidak mau minta maaf sama orang, selalu malas kita minta maaf, selalu kita ngomong-ngomongin orang di belakang, orang benar kita omongin, orang salah apalagi. Nah, itu dosa dengan manusia. Dan yang ketiga, hablum minan nafs, dosa dengan diri sendiri. Contoh, kita buka aurat, contoh kita kemudian berzina, itu semua dosa. Dan dosa itu kalau kita kerjakan di bulan Zulqa'dah, maka dosanya berlipat ganda. Maka hati-hati kalau mau gosipin orang, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tahan dulu. Safar aja nanti. Enggak ya. Tapi setidaknya kalau 3 bulan nih kita bisa menahan diri untuk meninggalkan dosa, insya Allah di bulan Safar kita akan keluar jadi orang yang baik. Amin. Itu. Tahan bulan ini, tahan dulu, tahan. Mau melawan suami, Zulqa'dah nggak jadi kan. Mau nyubit anak, Zulqa'dah nggak jadi. Gitulah. Karena semua dosa di bulan ini dilipat gandakan dosanya. Dari tadi pagi ada yang berdosa? Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi ditahan. Cemana caranya Ustazah? Supaya tidak berdosa itu gimana caranya? Caranya gini. Nanti nyampe rumah, ibu ambil kertas, ibu ambil pena. Catat dosa-dosa yang sering ibu lakukan. Nih kayaknya ibu-ibu nih gak ada dosa, sikit dosa. Catat dosa-dosanya, catat aja dulu. Nah, kita catat. Misalnya nih, ya Allah, saya sering melawan suami. Tapi jangan dibuat pembelaan ujungnya. Tapi kan dia nyebelin, ya Allah, jangan, catat aja dosa kita itu. Catat dulu, caranya gitu. Ya Allah, saya sering gosipin orang. Jangan dicambah ujungnya. Tapi kan saya suntuk, ya Allah. Jangan. Ya Allah, saya masih hasad sama orang. Ya Allah, saya memang masih ada dendam sama orang. Ya Allah, saya suka marah-marah. Ya Allah, saya suka ngeluh. Ngeluh itu gak boleh. Ngeluh gak bisa. Karena ngeluh itu bagian dari ketauhidan kita itu bermasalah. Semua hidup ini gak ada yang benar di mata kita. Padahal kita ciptaan Allah yang Allah udah berikan banyak nikmat kepada kita. Jangan suka ngeluh. Walaupun dalam hal kecil nanti terbiasa. Baru sakit kaki sedikit ceringi-ceringi, aduh sakit kaki. Baru sakit perut sedikit, aduh ginjal nih ndak ginjal besok pagi mati nih ya. Baru sedikit dada sedikit, oh jantung nih ndak. Suka ngeluh. Iya kan? Jadi catat tuh dosa-dosa kita apa. Oke? Nah, setelah kita catat, kita ingat-ingat tuh catatan. Oh, berarti dosa kita itu. Di antaranya suka buka aurat keluar rumah. Di antaranya suka kali sakit hati, tersinggung sedikit, mengamuk. Nah, itu catat. Dan berkomitmenlah untuk meninggalkan dosa itu setidaknya 3 bulan ini sebagai latihan menahan diri. Karena Sayyidatina Aisyah pernah berkata, meninggalkan dosa jauh lebih penting dibanding memperbanyak pahala. Saya ulang, meninggalkan dosa lebih penting daripada memperbanyak pahala. Sampai sini paham? Pertanyaannya, Ustazah, kami udah catat dosa-dosa kami untuk kami tidak lakukan di bulan Zulqa'dah ini. Tapi kalau terbuat juga gimana Ustazah? Misalnya nih suaminya nyebelin. Kita tahu bukan bulan Zulqa'dah. Kita minta maaf sama suami. Kan bagus tuh, bagus ya? Bagus ya? Bang, maaf ya bang. Terus suaminya bilang, Nah, besok kita minta maaf lagi. Maaf ya bang. Udah situ. Tahan. Zulqa'dah besti, ya kan? Tahan dulu. Hari ketiga, bang. Udahlah bang. Maaf ya bang.
Wah, hari keempat maaf ya bang. Hari kelima tak tahan pula hati ini. Akhirnya terlawan sama kita. Suka hatimu lah bang. Aku dah tahan-tahan. Kau dah juga memaafkan. Sekarang lulu gua. Mau makan-makan. Nanti misalnya gitu kan. Lalu ibu ngomel lah sama suami. Dosa enggak? Hei, semangat tahu dosa ya. Ngomel ibu. Wah, ustazah udah bilang catat, saya udah tahan diri biar saya tidak melawan. Rupanya melawan juga. Gimana ya caranya? Pakai kaidah selanjutnya. Kalau kita lupa, salah lagi, khilaf lagi, biar ada efek trauma pada diri kita. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka caranya wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti dosa tadi dengan melakukan kebaikan. Jadi buat komitmen. Saya suka melawan suami ya Allah. Sekali saya melawan, saya denda sedekah subuh jadi 50.000. Gitu dong. Berani-berani. Daripada pitih kaluan jadi diam lera. Apalagi kita. Ya memang gitu caranya. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan supaya di yaumul mizan, di hari perhitungan ini seimbang dia. Saya pokoknya tidak mau bergibah. Buat komitmen. Sekali saya bergibah, saya mesti tahajud 12 rakaat. Gitu. Tapi kalau gibahnya hari itu 2 kali nggak mungkin 24 rakaat. Kok tahajud duha 12 rakaat misalnya. Duha. Contoh lagi, saya itu nggak pengen mengeluh. Pokoknya sekali saya menceringi-ceringi mengeluh-ngeluh, saya denda tahajud 8 rakaat. Bisa? Senyum aja bu. Saya selalu keluar rumah kalau nyiram bunga. Ustazah kata teman saya, yakin ustazah jemaah ustazah tuh tutup aurat kalau ke minimarket, yakin 1000%. Nggak ada jemaah saya itu ke mall semua itu tutup aurat. Kalau nyapu rumah yakin ustazah, itu yang saya tidak yakin Pak Ustaz. Nah ini misalnya nih, saya kalau keluar rumah suka buka aurat. Sekali saya menyapu buka aurat, maka saya denda sedekah subuh jadi 20.000. Walaupun itu tidak imbang itu, karena buka aurat itu besar dosanya. Paham nih? Ceringi. Gitu dia. Jadi karena Zulqa'dah ini sebagai bulan latihan supaya kita tidak melakukan dosa, menahan diri, sabar. Jadi bulan ini baik-baik aja lah dulu. Dizolimin orang, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Jangan diserang mereka. Kalau mau serang nanti bulan Safar. Ndak. Ya kalau cuma dizolimin aja itu biasa lah. Iya kan? Karena dizolimin orang itu kan kayak sakit flu. Semua orang mendapatkan kezoliman itu. Penyakit yang paling biasa itu digibahi, dicari-cari kesalahan kita, dicari-cari kekurangan kita. Itu penyakit paling rendah, itu kayak sakit flu. Semua orang pernah menjadi korbannya. Ini contoh wajah-wajah depan saya nih. Ya, sebenarnya jadi korbannya. Jadi tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tahan. Jangan orang marah kita balik marah. Banyak pertanyaan gini, Ustazah, ya, kalau suami saya tidak menafkahi, boleh nggak saya tidak melayani? Boleh nggak? Tidak boleh. Suami tidak menafkahi, kan dosa dia tuh. Ibu tidak melayani, boleh nggak? Iya nggak boleh, ibu tetap dosa kalau ibu tidak melayani. Makanya dibolehkan untuk menggugat, nauzubillah, jika suaminya tidak menafkahi daripada bersama tapi tidak mau melayani. Ibu marah sama saya marah balik sama ibu, dosa nggak saya? Dosa saya.
Makanya itu sebab Ustadz-ustadz sering ceramah, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Di bulan Zulqa'dah kita nggak pengen berbuat salah, cuman kadang-kadang orang-orang membuat kita marah. Tahan ya, latihan untuk menahan diri. Clear ya? Nah, tapi ada kabar baik di penutup kajian kita ini. Dari tadi agak buruk kabarnya ya kan. Nah ini di akhir, yang pertama apa tadi, amalan disunahkan di bulan Zulqa'dah? Puasa. Tadi puasa udah saya detili ya. Kemudian yang kedua, umrah. Yang ketiga, dosa dilipat gandakan pahalanya. Tapi Allah Maha Adil. Di bulan Zulqa'dah, kalau kita melakukan banyak ibadah, maka pahala kita juga akan dilipat gandakan. Adil? Adil. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Salasun mutawaliyatun, bahwa 3 bulan ini bulan haram, perbanyaklah ibadah. Sedekah subuhnya jangan 2000 terus. Di bulan ini tambahlah jadi 4000. 3 bulan ke depan dilipat gandakan pahalanya. Kalau yang biasanya tahajud 2 rakaat, jadikan 4 rakaat. Yang biasanya duhanya 2 rakaat, jadikan 4 rakaat. Yang udah tahajud 8 rakaat, tambah dengan sholat sunat lain. Yang tadinya puasanya Senin Kamis doang, tambah dengan Yaumul Bid. Yang tadinya kita masih berbuat baik, mikir-mikir, kita tidak boleh mikir-mikir, latihan. Dia Bu dicoba-coba, misalnya saya yakin di sini semuanya ahlus sedekah. Amin. Sedekah subuh 2000. Dah. Nanti bulan depan misalnya di Zulqa'dah, Zulhijjah, kita tambah misalnya jadi 5000. Sama aja Bu pengeluarannya. Ujung-ujungnya sama aja kok. Allah akan tambahkan rezeki untuk menutupi sedekah kita ini. Nah, walaupun dia tetap bertahap. Nggak bisa sekali baru mulai sedekah subuh langsung 20.000, putus tengah jalan nanti. Pelan-pelan. Sampai akhirnya ada rekan-rekan saya yang saya tidak menyebutkan saya, orang lain aja yang saya sebutkan, yang tadinya sedekahnya 2.000 sekarang sudah 50.000. Tapi masanya panjang, masa istiqomahnya panjang. Dari wajah-wajah 2.000 ke wajah-wajah 50.000. Beda tuh senyumannya. Oke ya. Nah, kenapa mesti sedekah subuh? Karena kita dianjurkan untuk yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi saya yakin walaupun sedekah kita itu masih 2.000, 5.000, yang penting konsisten, insya Allah Allah mudahkan kita. Oke, demikian dari saya. Semoga ada manfaat ya. Dan semoga kita lebih baik bisa menahan di bulan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujiba sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya di sana ya. Batuk. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ditanya jawab dan live ceramahnya aku. Tadi selama aku ceramah ada teman-teman yang bertanya nggak bisa jawab karena lagi ceramah. Nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Barat, di jam 8:15 nanti aku buka live khusus untuk teman-teman semua untuk kita bisa ngobrol santai di akun ini ya. Cek juga video aku yang lain dan yang terlambat hadir boleh pergi ke channel YouTube-nya aku ya untuk melihat rekaman dari ceramah hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di nanti malam di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu ya. Salam kenal buat semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Aku tutup dulu ya guys. Oke, sampai ketemu ya di malam ini. Bye bye. Aku tutup ya. Kasih ya. Siap Bu.